Yeah. Yeah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Vera Firdaus, SPSI, MM. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi terkait dengan seleksi karyawan. Pembahasan yang kita bahas adalah definisi, tujuan, metode, kriteria, dan evaluasi proses. Definisi: seleksi karyawan adalah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Menurut Gary Dessler, mengemukakan bahwasannya ada 3 hal yang menjadikan seleksi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan, yaitu yang pertama, prestasi perusahaan sangat bergantung pada bawahan. Dan yang kedua, seleksi menjadi penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah hal yang mahal. Yang ketiga, hal ini penting karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Kasusnya adalah ketika pengusaha harus bertanggung jawab atas karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain yang mengambil keuntungan dari akses pelanggan tersebut. Seleksi ini juga didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Selanjutnya yaitu ada tujuan seleksi karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Dengan memiliki karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diharapkan kinerja organisasi akan meningkat. Lalu yang kedua yaitu ada menghemat sumber daya, yaitu proses seleksi dapat menghemat waktu dan biaya yang mungkin dikeluarkan untuk melatih atau mengganti karyawan yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga ada mencapai diversitas, yaitu seleksi yang adil dan objektif juga dapat membantu organisasi mencapai tujuan diversitas dalam tenaga kerja. Perkembangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya, sehingga setiap perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kendala yang biasanya dihadapi oleh perusahaan adalah sulitnya memilih kandidat yang sesuai kriteria. Karena banyaknya berkas yang masuk, sehingga kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang kurang tepat. Tentunya tidak boleh dibiarkan. Ada berbagai metode seleksi karyawan yang dapat digunakan oleh organisasi. 1. Wawancara. Wawancara adalah salah satu metode seleksi paling umum di mana calon karyawan diwawancarai oleh pihak perusahaan. Ini dapat mencakup wawancara perilaku, wawancara kompetensi, atau wawancara situasional. 2. Tes pengetahuan. Tes pengetahuan mengukur pengetahuan kandidat tentang bidang yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. 3. Tes keterampilan. Tes keterampilan digunakan untuk menilai keterampilan kandidat yang berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilamar. 4. Tes kepribadian. Tes kepribadian bertujuan untuk memahami karakteristik kepribadian calon karyawan dan sejauh mana mereka cocok dengan budaya organisasi. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang pertama ada kualifikasi pendidikan, yaitu menentukan tingkat pendidikan yang diperlukan untuk peran tersebut, seperti gelar sarjana, magister, atau tingkat pendidikan lainnya. Yang kedua, pengalaman kerja, yaitu menentukan beberapa lama pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk mengisi peran tersebut. Yang ketiga, keterampilan dan kemampuan, yaitu mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk peran tersebut. Dan yang keempat, kesesuaian budaya perusahaan, yaitu memastikan untuk calon karyawan cocok dengan nilai budaya dan visi perusahaan. Yang kelima, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, belajar hal-hal baru, dan tumbuh dalam peran tersebut. Yang keenam, referensi dan rekomendasi, yaitu mengevaluasi referensi atau rekomendasi dari orang yang bekerja sama sebelumnya dengan calon karyawan.
Mengevaluasi proses seleksi pegawai merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Evaluasi ini adalah proses menilai efektivitas proses rekrutmen dan seleksi. Efektivitas proses rekrutmen dan seleksi dapat dievaluasi dengan menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama ada waktu untuk mengisi, yang kedua ada kualitas perekrutan, yang ketiga ada tingkat turnover, yang keempat ada keberagaman. Dengan mengevaluasi proses rekrutmen dan seleksi, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk pekerjaan tersebut, sehingga